Sumadi pejabat sementara Kepala Desa Rengas Pendawa, Kecamatan Larangan, Brebes yang kali ini mencalonkan diri menjadi Kepala Desa lagi. Periode kedua Sabtu tanggal 9 April tahun 2022 menyampaikan sejumlah hasil kerja selama menjabat Kades, kemudian visi dan misi yang akan ia laksanakan pada tahap berikutnya apabila ia menjadi Kades periode kedua ini. Menggunakan bengkok desa seluas 14 hektar untuk pariwisata desa, yang sudah bisa mempekerjakan sejumlah karyawan dan meningkatkan UMKM agar bisa berkarya. Dalam pengelolaan BUMDes Badan Usaha Milik Desa, yang bekerja menjadi pengelolaan sampah baik tempat pembuangan akhir petugas sampah sudah 12 orang dan mereka diberikan gaji UMR, upah minimum regional. Saya Sumardi. Iya. Sekarang masih Kades Rengas Pendawa ya Pak? Ya, sekarang saya masih aktif sebagai Kades Desa Rengas Pendawa. Dan juga sekarang lagi mencalonkan diri? Sekarang lagi ikut pencalonan. Nah, visi dan misi Bapak untuk mencalonkan diri sekarang ini apa Pak? Untuk visi misi sendiri kami di periode kedua ini, untuk visinya sendiri kita meningkatkan Desa Rengas Pendawa lebih maju, agamis, ekonomi mandiri, dan inovatif. Untuk misi sendiri, kita menjadikan Desa Rengas Pendawa desa yang pening ekonomi melalui usaha badan usaha milik desa atau BUMDes. Kita sudah membuat beberapa usaha inovasi di Desa Rengas Pendawa. Salah satunya yaitu menciptakan desa wisata. Kami di Rengas Pendawa ada tanah lahan kas desa, tanah kas desa itu bengkok, yang mana sudah kita jadikan sebagai desa wisata. Di situ nanti kita akan buka peluang usaha untuk UMKM di sana. Kita membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk melaksanakan usaha di sana. Kita yang tujuannya adalah untuk peningkatan PADes Desa Rengas Pendawa itu sendiri. Kalau dengan adanya objek wisata itu yang digali dari itu apa saja, dan kemudian apakah sudah pernah ada dari wisatawan dari luar, apa dari mana kabupaten lain? Alhamdulillah kita tahun 2021 mengalokasikan anggaran dana desa untuk agrowisata. Di sana memang sudah kita rencanakan, di sana sudah ada tanaman, buah-buahan, kemudian nanti ada peternakan, ada wisata. Di sana berarti terintegrasi dengan antara pertanian, perikanan, dan wisata. Dan di sana juga sudah berjalan dan sudah dikunjungi beberapa wisatawan dari luar daerah, dari Tegal, Cirebon juga sudah datang. Alhamdulillah, rata-rata pengunjung kami antara 300 sampai 500 pengunjung Setiap hari? Setiap hari. Lah dengan adanya wisata itu oke lah untuk PAD kemudian sama UMKM. Nah, dengan luas lahan berapa Rengas Pendawa ini Pak? Luas lahan di sana sekitar 14 hektar. 14 hektar. Nah, kalau tipikal Desa Rengas Pendawa dengan jumlah penduduk berapa, kemudian mayoritas pekerjanya apa Pak? Cacat penduduk kami adalah 25.000 jiwa. Kita saat ini masyarakat lebih mayoritas adalah petani. Petani. Nah, petani itu kan sekarang lagi mengeluhkan mengenai harga pupuk yang mahal, harga panen juga kadang-kadang merugi. Nah, itu bagaimana solusi Bapak untuk mereka? Sebetulnya kami sudah beberapa berupaya ya melalui program-program kami di desa untuk menangani pola tanam. Sebetulnya ini yang harus kita bekerja sama dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi pusat, yang mana kami di kabupaten di Rengas Pendawa khususnya adalah petani bawang. Dan saat ini kami petani bawang tidak memakai musim.
sehingga ini juga perlu dorongan dari pemerintah kabupaten agar pola tanam ini artinya dibangkitkan kembali. Kemudian yang menjadi terkendala kami adalah di desa itu tentunya pupuk. Saat ini untuk mendapatkan pupuk subsidi ini sangat susah sekali. Oh ya, dengan adanya kartu tani itu bagaimana menurut Bapak, Pak? Sebetulnya kartu tani sangat bagus, artinya memberikan solusi kepada masyarakat petani untuk memperoleh pupuk subsidi. Namun sampai saat ini juga tidak meratanya kartu tani yang ada di Rengas Pendawa, dan tentunya ini juga menjadi kendala buat kami adanya beberapa oknum yang memainkan kartu tani itu sendiri. Ya, harapan kepada pemerintah Kabupaten Brebes khususnya perdagangan atau pertanian bagaimana Pak terkait itu? Kami berharap kepada khususnya Dinas Pertanian supaya bisa membenahi adanya kartu tani yang sekarang masyarakat mengeluhkan ketika mau membeli pupuk menggunakan kartu tani itu ternyata kartu tani yang mereka bawa itu dalam keadaan kosong, tidak ada kuotanya. Untuk itu, untuk Dinas Pertanian sendiri untuk bisa membenahi. Nah, kemudian kalau harga panen bawang kadang-kadang ketika panen raya itu harga murah. Ya, itu bagaimana solusinya? Ya betul. Memang untuk kelemahan kami adalah dari petani bawang ketika panen raya harga bawang itu sangat bisa mengalami harga yang terpuruk, sehingga kami dari petani bawang itu mengalami kerugian. Kami mohon untuk kepada pemerintah kabupaten dan tentunya provinsi pusat untuk bisa menangani adanya ketika panen raya bawang merah di Kabupaten Brebes ini supaya harganya tidak jatuh. Mengenai Kami ingin sampaikan bahwa kami di BUMDes sudah mempunyai beberapa unit usaha seperti unit di bidang kebersihan di sampah. Alhamdulillah kami sudah bisa mempekerjakan 12 orang untuk penanganan sampah di Rengas Pendawa, dan masing-masing tenaga kerja sudah kita ikutkan dalam BPJS Kesehatan maupun di BPJS gaji kita sudah standarkan dengan UMR Kabupaten Brebes. Iya. Nah, itu dari pengelolaan BUMDes sampah itu sudah bisa mengolah di mana, Pak? Kami sudah di tahun 2017 sudah membuat TPS sendiri, dan pengolahan sampah sudah kita tidak membebani pemerintah kabupaten. Kita sudah habis kelola untuk dijadikan kompos. Oh, dijadikan kompos. Nah, kalau jumlah plastik ada apa itu yang itu untuk dijual lagi bisa ya? Untuk plastik memang sementara masih kita jual secara mentah, kita kumpulkan kemudian kita jual ke pengepul. Oh, betul. Nah, jumlah kendaraan untuk operasional itu ada berapa? Kita sementara ini sudah ada 5 kendaraan TOSA, dan setiap hari kita sudah dari masyarakat kita per TOSA sudah bisa mengambil 3 kali dalam satu hari. 3 kali. Nah, dari sejumlah kendaraan itu apakah ada harapan untuk meningkatkan menjadi mobil dump truck atau apa? Betul sekali, untuk peningkatan pelayanan di masyarakat kami tentunya menggunakan pengembangan, karena selama ini kita menggunakan TOSA banyak sekali kekurangan-kekurangannya, sehingga nanti insya Allah kita akan tingkatkan untuk menggunakan roda 4. Apa ada harapan kepada pemerintah daerah untuk membantu di TPA bagaimana? Harapan kami dari pemerintah Desa Rengas Pendawa, khususnya di Dinas LH, bisa membantu kami untuk memfasilitasi dalam rangka untuk penanganan sampah di Desa Rengas Pendawa. Jumlah sampah sendiri berapa kubik, Pak? Kami selama ini kita sudah per TOSA ini berarti sekitar 3 kubik. 3 kubik kali berarti tidak 3 kubik kali 15 kali 2 ya. Ya, 30 kubik. Iya. 30 kubik sehari ya. Oh, itu habis bisa dikelola ya. Iya.
kerawanan masyarakat itu bagaimana Pak menurut Bapak solusinya Pak? Alhamdulillah, dulu Rengas Pendawa merupakan zona merah untuk di bidang keamanan. Ketika ada pilkades, penyelenggaraan pemerintah, itu biasa terjadi demo-demo dan keributan. Tapi alhamdulillah semenjak kami pegang Rengas Pendawa sudah kondusif. Selama ini tidak ada kenakalan remaja, tawuran, dan alhamdulillah dari Polres Brebes sendiri sudah tidak memberikan zona merah untuk di desa Rengas Pendawa, dan sekarang dalam kondisi aman dan kondusif di bidang keamanan. Di bidang pembangunan jalan-jalan bagaimana Pak? Untuk di bidang infrastruktur, alhamdulillah, karena dulu kami diwarisi jalan yang tanah semua, tapi selama satu periode ini alhamdulillah melalui dana desa, bantuan keuangan kabupaten, provinsi, dan pusat, alhamdulillah Rengas Pendawa untuk di bidang infrastruktur khususnya jalan sekarang sudah mencapai 55%.